Selamat pagi sahabat Ikom, dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya Pika Karwayu, tentunya dalam acara kesayangan kita, Mikom Talk Show. Senang sekali rasanya saya akan menemani Anda semua, kurang lebih 15 menit ke depan, tentunya dengan narasumber yang luar biasa dan juga topik yang luar biasa. Kali ini kita akan membahas satu topik, yaitu wujudkan mimpimu, lanjutkan studimu, raih beasiswa Bank Indonesia. Di samping saya telah bersama Kakak Usbogar, salah satu mahasiswa penerima beasiswa Bank Indonesia. Kakak boleh perkenalkan dulu? Halo sahabat Ikom, nama saya Usbogar, saya mahasiswa penerima beasiswa Bank Indonesia tahun 2021. Saya dari program studi ilmu komunikasi sekarang semester 7. Kali ini kita akan berdiskusi banyak nih tentang apa sih sebenarnya beasiswa Bank Indonesia itu. Kakak boleh ceritakan atau boleh dijelaskan sebenarnya beasiswa Bank Indonesia itu apa, Kak? Oke, baik. Jadi beasiswa Bank Indonesia itu adalah beasiswa berupa biaya pendidikan kepada mahasiswa S1 dan juga diploma di seluruh Indonesia. Ini merupakan bentuk wujud nyata kepedulian sosial dari Bank Indonesia melalui program yang namanya PSBI, yaitu Program Sosial Bank Indonesia. Oke, Program Sosial Bank Indonesia. Jadi beasiswa Bank Indonesia ini bisa dibilang beasiswa yang bergengsi ya, Kak, karena dia mencakup seluruh negara Indonesia. Kira-kira syarat untuk mendaftar dan diterima sebagai mahasiswa penerima beasiswa Bank Indonesia itu seperti apa, Kak? Dari mahasiswa itu mengajukan beasiswa dulu pertama di kampus, terus harus melengkapi beberapa administrasi seperti KRS, KHS, dan juga sebelum melamar itu pastikan mahasiswa itu IPK-nya minimal ya 3, jangan di bawah 3. Terus melampirkan motivation letter, membuat CV, juga ada beberapa persyaratan juga seperti ijazah, dan juga dilampirkan juga dengan beberapa sertifikat penghargaan mungkin yang pernah didapat. Saya kira itu persyaratan administrasinya. Dengan persyaratan yang kakak sebutkan tadi, dan kakak menjadi salah satu mahasiswa yang menerima beasiswa Bank Indonesia, itu sangat luar biasa sekali, Kak. Kalau tidak salah, teman-teman yang menerima beasiswa Bank Indonesia itu punya satu komunitas yang namanya Genbi. Ya, Genbi. Mungkin kakak bisa ceritakan apa sih Genbi itu? Oke, baik. Jadi Genbi itu adalah organisasi independen yang dibentuk oleh Bank Indonesia sejak Gubernur Bank Indonesia ke-14, yaitu Dr. Darmin Nasution. Jadi Genbi itu adalah kepanjangan dari Generasi Baru Indonesia. Jadi banyak yang mengatakan Generasi Bank Indonesia, tapi itu adalah Generasi Baru Indonesia. Dan tujuan dari dibentuknya organisasi Genbi ini adalah untuk sebagai wadah untuk menghimpun para anggota penerima beasiswa dari Bank Indonesia. Jadi anggota Genbi ini tersebar di seluruh Indonesia, di perguruan tinggi yang bekerja sama dengan BI, dan pastinya ada kuota-kuotanya tersendiri di setiap perguruan tinggi tersebut. Berarti bagus ya, Kak. Sehingga kakak dan teman-teman yang menerima beasiswa BI punya relasi, bisa dibilang relasi nasional ya, Kak. Pertanyaan selanjutnya, mungkin kakak tergabung dalam komunitas Genbi nih, Kak. Untuk di kampus kakak sendiri, kegiatan-kegiatan komunitas Genbi itu apa saja yang kakak jalankan atau mungkin sementara dirancang gitu, kakak bisa ceritakan? Oke, baik, saya ceritakan. Jadi kami di dalam komunitas Genbi ini ada terbagi dalam beberapa divisi, ada 6. Jadi masing-masing divisi itu mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan mempunyai anggota. Jadi memang program kerjanya itu dirancang di masing-masing divisi tersebut, tapi dijalankan itu kami semua anggota Genbi. Jadi setiap program kerjanya itu berdasarkan bagian divisinya. Misalnya program kerja dari divisi pendidikan itu bagian lebih ke edukasi. Jadi edukasinya itu tidak lain adalah yang berkaitan dengan bank, misalnya edukasi tentang penggunaan kris, kode QR, ataupun
mengenalkan kebijakan-kebijakan baru dari Bank Indonesia di tengah masyarakat. Kalau misalnya di kesehatan masyarakat mungkin program kerjanya itu berkaitan dengan kesehatan. Jadi itu berupa mungkin sosialisasi di masyarakat maupun di sekolah-sekolah. Terus adakan edukasi berbasis kesehatan misalnya. Jadi itu di dalam program kerjanya kami itu bisa kami kolaborasi antara divisi. Jadi misalnya divisi kesehatan masyarakat dengan divisi pendidikan itu kami bisa kolaborasi buat satu kegiatan, misalnya kegiatan edukasi PHBS di satu sekolah di Kabupaten Sika misalnya. Jadi di Genbi Unipa sendiri, di Komisariat Unipa sendiri, kami memang menjalankannya di sekitar wilayah Kabupaten Sika. Jadi sebenarnya itu, tapi dalam nama atau wilayah nasionalnya itu kami Genbi NTT. Genbi NTT itu ada 2 komisariat, ada Komisariat Undana dan juga Unipa. Ada program kerja yang nanti ada kolaborasi dengan Komisariat Undana dan juga Unipa. Itu misalnya tahun lalu itu ada program pengenalan KRIS. Itu teman-teman dari Undana datang ke Maumere, kami mengenalkan penggunaan KRIS karena masih banyak yang belum menggunakan KRIS khususnya di Kota Maumere. Jadi berdasarkan riset juga Bank Indonesia memberikan amanat kepada Genbi NTT melalui Bank Indonesia Kantor Perwakilan NTT untuk memberikan edukasi kepada masyarakat begitu. Oke, jadi untuk NTT sendiri apakah hanya kedua kampus itu yang bekerja sama dengan BI gitu? Oke, baik. Jadi sebenarnya tujuan dari Bank Indonesia itu memberi bantuan kepada perguruan-perguruan tinggi negeri sejauh ini. Perguruan tinggi swasta itu hanya beberapa saja. Itu beberapa perguruan tinggi swasta yang terpilih saja di seluruh Indonesia. Dan di Genbi NTT ada 1 perguruan tinggi negeri dan juga 1 swasta terpilih yaitu Unipa. Luar biasa. Jadi Unipa menjadi salah satu perguruan tinggi swasta yang terpilih. Selanjutnya mungkin dalam bergabung dalam komunitas Genbi, dari cerita kakak, manfaat yang kakak dapat sejauh ini apa? Baik, manfaat yang saya rasakan sejauh ini saya bergabung dari tahun lalu. Jadi saya anggota Genbi tahun angkatan 2021 dan sudah 1 tahun lebih jalan, dan saya benar merasakan manfaat dari komunitas ini. Dalam bergabung komunitas ini adalah manfaatnya itu kita tidak hanya mendapatkan keuntungan secara finansial berupa dana pendidikan yang kita dapatkan, tetapi juga skill, ilmu, dan banyak hal yang diberikan dari Bank Indonesia yang bertujuan untuk melatih skill kami, juga memperdalam ilmu-ilmu yang kami pelajari, dan juga pengenalan berupa keuangan di masyarakat juga itu merupakan pengetahuan tambahan kami, karena latar belakang anggota Genbi itu kan dari semua jurusan. Jadi tidak hanya ekonomi tapi juga ada dari teknik, hukum, sosial, dan kita dari semua jurusan itu bersatu kemudian di bawah naungan Genbi dan Bank Indonesia. Jadi keuntungan seperti itu, misalnya latihan leadership camp ataupun banyak sekali webinar berbasis nasional maupun regional yang kami harus ikuti dan diperintahkan dari Bank Indonesia. Dan juga ada banyak sekali manfaat-manfaat seperti melakukan aksi-aksi sosial, dan itu juga diperintahkan dari Bank Indonesia. Ada program khusus dari Bank Indonesia yang haruskan kami untuk melakukan aksi-aksi sosial seperti melakukan kunjungan ke panti asuhan ataupun melakukan kerja bakti sosial. Itu merupakan program sosial dari Bank Indonesia untuk generasi baru Indonesia dengan menghadirkan Genbi sebagai wadah organisasi untuk memotivasi teman-teman mahasiswa di seluruh Indonesia. Teman-teman mahasiswa di seluruh Indonesia pastinya mau nih jadi salah satu anggota beasiswa Bank Indonesia. Mungkin pesan untuk teman-teman yang ingin menjadi salah satu mahasiswa penerima Bank Indonesia dari Kakak Us, pesannya apa nih, Kak? Oke, pesan saya adalah bagi teman-teman yang belum bergabung,
untuk menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia itu persyaratan, salah satu persyaratan itu harus menyelesaikan sekurang-kurangnya 40 SKS dalam perkuliahannya. Jadi itu otomatis sekitar semester 3 baru bisa mendaftar. Pesan saya adalah rajin untuk aktif baik di dalam kampus maupun di luar. Karena Bank Indonesia itu lebih mementingkan mahasiswa yang bukan hanya kampus rumah, tetapi berorganisasi. Jadi ya pesan saya adalah teman-teman harus aktif, aktif baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Oke. Tadi Kakak Usbogar sudah memberikan banyak sekali cerita di mana Kakak menjadi salah satu penerima beasiswa Indonesia dan juga banyak program-program yang sudah Kakak jalankan, banyak program-program yang sudah Genbi jalankan. Terakhir kita minta closing statement dari Kakak Us, mungkin ajakan dari Kakak Us untuk teman-teman yang ingin menjadi salah satu penerima beasiswa Bank Indonesia. Dari Bank Indonesia sendiri tidak memaksakan untuk ayo bergabung begitu, tapi kesadaran dari teman-teman untuk melihat bagaimana komunitas Genbi melakukan apa saja dan mendapatkan apa saja seperti di kampus-kampus yang bekerja sama tadi. Jadi itu untuk memotivasi teman-teman mahasiswa lainnya juga. Jadi jika teman-teman yang ingin bergabung, ya seperti yang saya katakan tadi, harus rajin, harus aktif dalam berbagai kegiatan. Jadi memang Genbi itu hadir untuk memotivasi. Jadi apa yang kami buat itu berupa positif, sesuatu yang bisa dicontoh dari sebagai seorang mahasiswa, itu teman-teman bisa terapkan. Dan itu merupakan bagaimana kontribusi kita untuk kampus, negara, dan juga bangsa ini. Oke, jadi memang Genbi atau beasiswa Bank Indonesia ini menjadi salah satu wadah untuk mahasiswa dalam mewujudkan mimpi, melanjutkan studi. Untuk itu mungkin terakhir kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Usbogar yang telah bersedia menjadi narasumber kita kali ini. Dan oke sahabat Ikom, sampai di sini dulu talkshow kita kali ini. Semoga ilmu dan juga cerita dari Kakak Us dapat memotivasi kita semua.